Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk tahap implementasi daripada eh, model matematika yang telah kita bahas ya mengenai algoritma forward pass dan juga backward pass pada neural network atau jaringan syaraf tiruan. Nah, pada video yang akan saya berikan linknya ya pada deskripsi, kita mengingat bahwasanya kita memiliki network yang sederhana yang terdiri dari matrix 2 di input layer, 2 di hidden layer, dan 2 di output layer, gitu ya. Jadi matriksnya semua 2 kali 2 kali 2, gitu ya. Nah, pada tahap implementasi bahwasanya sudah saya bahas, Anda minimal harus mengetahui di sisi input layer dan juga di sisi output layer. Artinya representasi data ya yang Anda akan latih pada network, Anda harus tahu dulu ya batasan datanya seperti apa, variabel-variabelnya seperti apa, sehingga nanti bisa Anda korelasikan ya baik dari sisi mapping inputnya dan juga mapping outputnya. Nah, pada kasus yang telah kita bahas ya, bahwasanya network yang kita bangun adalah seperti ini ya, dimana input 1 yaitu bobot neuronnya adalah 0,05, input 2 atau neuron di input kedua ini adalah 0,1, dan di sisi output yaitu ada target 1 dan target 2 yaitu 0,01 dan 0,99. Nah, kemudian dari network yang seperti ini saya buat dalam bentuk CSV ya, dan saya berikan nama dataset.csv, di mana isinya adalah seperti ini nih ya, di mana row yang pertama I1, I2, T1, T2 adalah label ya, label atau atribut daripada dataset yang kita buat. Kemudian row selanjutnya adalah value daripada atribut tersebut. Makanya di sini ada I1, I2, T1, T2. Nah, kalau saya buka filenya, di sini sama ya, I1, I2, T1, T2. Nilainya sekian, hanya satu row saja, ya. Jadi dari sisi persoalan matematika kita angkat menjadi tahap simulasi. Nah, ini dia. Nah, setelah Anda bisa mendesain mana bagian input, mana bagian output, maka step selanjutnya adalah Anda menuliskan black box function ya, atau libraries daripada jaringan yang akan kita buat. Nah, di sini pada pendahuluan saya sudah bahas bahwasanya kita akan menggunakan Google Colaboratory dan juga TensorFlow ya, TensorFlow sebagai library yang membantu kita untuk menghitung proses komputasi daripada GST atau neural network ya. Nah, pada tahap ini saya telah membuat outlines ya daripada code yang harus Anda ikuti nanti, di mana outline ini nanti mempermudah Anda ketika Anda melakukan modifikasi atau merubah dataset sesuai problem yang Anda angkat gitu ya. Nah, ini dia outline-nya ya, sangat sederhana, yaitu ada input library, kemudian mapping input output ya, kemudian desain arsitektur daripada JST, kemudian menentukan activation function dan juga cost atau loss function, kemudian kita melakukan testing, kemudian kita evaluasi dengan melihat pergerakan grafik daripada loss dan juga akurasinya, ya. Oke, tahap pertama adalah kita menginputkan library. Ya, di sini sudah ada library yang secara basic ya, yang kita gunakan untuk plotting dan juga proses komputasi. Ya, di mana ada TensorFlow, kemudian ada NumPy ya, kemudian juga ada plot ya, matplotlib untuk plotting grafik ya. Kemudian NumPy juga bisa untuk loading teks. Biasanya yang sekarang ini orang sudah banyak menggunakan Pandas ya. Pandas telah lebih banyak digunakan karena lebih mudah untuk kita proses dataset, baik dia untuk cleaning
reduction dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian TensorFlow import Keras. Nah, pada TensorFlow sebelumnya ya, bahwasanya Keras ini adalah library yang terpisah daripada TensorFlow. Namun karena perkembangannya sehingga sekarang pada TensorFlow versi 2 telah digabung menjadi satu. Ya, jadi kita bisa import secara langsung untuk membuat desain atau model arsitektur GST atau neural network yang fit dengan model atau problem yang kita angkat, gitu ya. Nah, di sini saya initialize ya, bahwasanya iterasi itu pada percobaan pertama saya coba misalkan 500, kemudian basis atau pasangan data. Nah, pasangan data ini berhubung data yang kita miliki hanya satu row, maka pasangan data setiap kali training saya set satu. Artinya hanya data ini saja. Tapi kalau Anda punya 10 row, nah Anda bisa setting basis itu 2 atau 5. Artinya setiap kali training dia mengambil 2 row atau 5 row ya sekali proses komputasi ya. Atau kedalamannya ya, kedalaman trainingnya kalau di sini hanya satu layer atau satu lapis, tapi kalau menggunakan 2 5 berarti dia 2 layer dan 5 layer sekali proses komputasi. Nah, karena berhubung di sini tadi datasetnya hanya satu row, maka kita set di sini satu saja, gitu ya. Beda kasusnya nanti pada video selanjutnya kita akan bahas untuk memprediksi besarnya tegangan dan daya pada suatu rangkaian listrik, gitu ya. Rangkaian listrik sederhana tentunya. Nah, setelah library yang hanya beberapa baris ini, kemudian kita masuk ke part selanjutnya, yaitu untuk memapping data input dan juga data output. Ya, kita ingat di sini kita memiliki dua input layer dan dua output layer, ya. Dua input layer dan dua output layer, yaitu I1, I2, T1, T2 berdasarkan desain arsitektur dengan model matematika yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, maka dari itu input layer dan output layer ini berarti memiliki dimensi. Ya, dimensinya tadi masing-masing adalah 2 dan 2. Ya, inputnya adalah I1, I2, outputnya adalah T1, T2. Maka saya set di sini dimensi daripada input dan output adalah 2. Nah, jangan lupa nama dataset harus sama. Kalau Anda namanya berbeda, silakan disesuaikan, ya. Nah, kemudian di sini saya melakukan looping untuk memapping dataset pada variabel yang saya buat di sini, ya, variabel array, si in layer dan out layer, ya, dari file CSV. Nah, jika iterasinya lebih besar dari 0, artinya saya akan menghilangkan header, ya. Kalau dia 0 kan berarti header, ya. Ini kan indeks 0, kemudian indeks 1, gitu ya. Berarti saya menghilangkan header di sini. Kemudian saya mapping in layer atau data di input layer adalah si df itu adalah file dari dataset, kemudian kolom dengan indeks ke 0. Artinya kolom dengan baris df itu adalah atribut dengan baris i dan kolom j, gitu ya. Karena di sini barisnya adalah sesuai i, ya, i itu nanti sesuai panjang atau banyaknya data pada si df dikurangi dengan label atau atribut yang di atas. Nah, maka df ini adalah atribut daripada baris i dan kolom j. Artinya baris i ini adalah baris yang ke bawah. Nah, kolomnya adalah kolom dengan indeks 0, yaitu si i1, ya. Kemudian input lagi kan tadi karena dia dua dimensi, makanya dia ada I1 dan I2. Maka saya mapping df dengan indeks 0 dan dfi dengan indeks 1, yaitu si I1 dan I2. Ya, karena kita kalau menghitung indeks di programming selalu mulai dari 0, gitu ya. Nah, kemudian output layer berarti kolom selanjutnya, yaitu T1 dan T2. Nah, ini berarti dia adalah indeks kedua, ya, yaitu T1, dan indeks ketiga yaitu T2. Maka dfi kolom kedua, kemudian dfi dan kolom ketiga. Nah, ini kalau kita hitung dia berarti ada dua row atau dimensinya 2, kemudian outputnya juga 2, dimensinya 2. Nah, kalau input layer Anda lebih dari 2, maka Anda tinggal tambahkan nanti di sini, ya, dfi, nanti disesuaikan di sini kolomnya pada indeks keberapa, ya. Karena di sini hanya ada 4 data atau maksimal 3 indeks, yaitu indeks 0 yaitu I1, indeks 1 yaitu I2, indeks 3 ya indeks 2 yaitu T1, kemudian indeks 3 yaitu T2.
gitu ya. Maka kita mapping pada variabel X dan Y. Artinya X ini nanti akan menjadi inputnya, Y itu akan menjadi outputnya. Nah, kita di sini melakukan reshaping agar ya, agar data yang kita sudah load ke variabel in layer dan out layer menjadi dimensi yang sesuai dengan model. Nah, maka di sini kita melakukan reshaping 2x2 ya. Output layer ya, output layer, data output layer dengan dimensinya yaitu 2 di input, kemudian 2 juga di output ya. Kemudian kita print banyaknya data pada X dan Y ya, Y train dan Y train. Nah, di sini hanya ada satu baris, maka dia menampilkan 1 dan 1. Nah, kemudian kalau Anda ingin keluarkan datanya seperti ini ya. Dimana data pertama ini kan I ya tadi ya, baris ya, berarti data pertama banyaknya adalah 2, yaitu I1 dan I2. Shape-nya adalah 2 ya, 2 dimensi. Kemudian isinya adalah ini 0,05 dan 0,1. Begitu juga untuk yang Y ya. Nah, kemudian setelah Anda selesai load input dan output, maka di sini saatnya untuk mendesain arsitektur. Nah, di sini baris yang paling atas ya, yang Anda perlu rubah hanya pada nanti 3 baris ini ya, 3 baris ini, dimana baris yang atas ini meliputi input parameter atau jumlah neuron pada input layer. Nah, karena tadi dimensinya kita menggunakan 2x2x2, maka inputnya di sini 2 ya, sesuai indim ya. Kalau Anda ingat indim itu saya set 2 ya di sini ya, indim dan outdim sama-sama 2, maka di sini indim berarti 2 ya. Kemudian input dimensinya sama dengan indim, berarti 2 dan 2 ya. Kemudian yang di tengah ini adalah hidden layer. Nah, hidden layer ini karena kita punya 2 hidden layer dengan activationnya kemarin sigmoid, maka kita set 2 hidden layer, satu hidden layer isinya 2 neuron gitu ya. Satu hidden layer yaitu terdapat 2 neuron yaitu H1 dan H2 ya. Maka di sini kita tuliskan 2 yaitu H1 dan H2. Nah, kalau misalkan layer nambah lagi, ada hidden layer kedua yaitu H3 dan H4, maka di sini Anda harus tambahkan lagi hanya seperti ini ya. Tambahkan lagi. Berarti di sini ada 2 hidden layer, masing-masing isinya 2 neuron ya, atau terdapat 2 neuron pada masing-masing hidden layer. Tapi kita karena mengikuti contoh kasus matematika, maka kita set dulu dia mengikuti model yang ada di atas ya. Kemudian yang di bawah berarti adalah output layer. Output layer juga 2 ya. Ini nanti tergantung model ya, atau problem yang Anda angkat. Kalau output layer 3 3, dan kalau input layer 4 4. Nah, perlu Anda bergaris bawahi atau Anda beri catatan bahwasanya model neural network ini adalah untuk menyederhanakan proses yang terstruktur dan tidak struktur ya, yang variabelnya yang terikat dan tidak terikat, yang berarti ada batasan di sini ya, ada batasan jumlah minimal daripada input layer dan jumlah minimal daripada output layer. Nah, ini mungkin saya akan bahas pada pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari pada strukturnya, berarti dia memiliki batas minimal, yaitu masih minimal 2 ya, 2 di input layer dan 2 di output layer. Nah, apa sebabnya kalau misalkan hanya satu neuron di output layer? Nah, ini bisa jadi karena kita ingin menentukan nilai error ya, pembandingkan daripada nilai yang diprediksi dengan nilai yang diinginkan. Nah, ini biasanya akan terjadi namanya plot loss atau akurasi ini tidak overfitting ya. Biasanya grafik lossnya akan muncul tapi grafik akurasinya tidak akan muncul. Artinya dia tidak overfit antara data yang di training dan data yang divalidasi. Karena biasanya kita akan selalu melakukan proses pelatihan dengan 3 step, yaitu pelatihan untuk si pelatihan itu sendiri, kemudian pelatihan untuk validasi, kemudian pelatihan untuk si testing. Jadi biasanya kita lakukan 3 ya. Jadi di sini minimal 2 ya. Kalau misalkan Anda outputnya hanya 1 ya, misalkan Anda ingin menyederhanakan proses perhitungan tegangan I kali R,
maka outputnya V, ya cuma satu di situ. Nah, bagaimana kalau kasusnya cuma satu? Anda bisa menggunakan uh, teknik ya, teknik dengan menggunakan yang namanya fake output. Artinya satu layer ini gimana caranya harus tetap dua output ya gitu ya. Satu neuron di output layer ini harus menjadi dua neuron dengan menggunakan fake output. Ya, jadi semuanya minimal harus dua gitu ya. Kalau hanya satu biasanya yaitu dia akurasinya tidak akan muncul, hasil prediksinya akan jelek karena tidak ada pembanding ya. Karena yang kita hitung adalah nanti perbandingan daripada nilai yang diprediksi dengan nilai yang diinginkan gitu ya. Nah, itu ya untuk desain model arsitektur. Jadi, model ini kalau kita convert menjadi arsitektur neural network pada Keras hanya seperti ini ya. 2 di input, 2 di hidden, 2 di output ya. Model Keras sekuensial ya. Jadi model Kerasnya seperti ini. Oke. Kemudian saya set di sini fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi untuk neuronnya. Memang banyak sekali fungsi aktivasi yang dapat kita gunakan, tapi Anda harus melihat lagi kebutuhan dari datanya ya, range daripada data yang Anda punya ya. Kalau range-nya 0 sampai dengan 1 kita bisa menggunakan sigmoid. Tapi bagaimana kalau datanya puluhan ribu ya, datanya misalkan gambar gitu ya. Biasanya kita akan melakukan pre-processing, yaitu berupa normalisasi data ya, supaya nilai gapnya misalkan Anda punya data dari tahun 1993 sampai dengan 2020, gapnya terlalu jauh. Sementara range si model ini akan dipermudah ketika si bobot neuron itu range-nya dari 0 sampai 1 kalau kita menggunakan sigmoid ya. Bagaimana caranya data yang tadi 1993 dengan 2021 menjadi range dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya pre-processing. Nah, ini kita akan bahas pada video selanjutnya ya. Karena kebetulan data kita di sini fit dengan fungsi sigmoid, maka digunakan fungsi aktivasi sigmoid. Karena nilainya kalau kita lihat I-nya itu hanya 0,05, 0,1, 0,01, 0,99 ya. Namun ada juga beberapa fungsi aktivasi yang dapat Anda lakukan uji coba di sini seperti ReLU ya, dimana dia hanya mempositifkan daripada bobot gitu ya. Bobotnya tidak akan ada yang negatif. Kemudian ReLU ya, ReLU adalah membelikan bias ya dengan nilai beta ya terhadap grafik si ReLU gitu ya. Kalau ReLU berarti 0, max, berarti kalau ReLU adalah beta dikalikan dengan nilainya ya max gitu ya, atau nilai si Z itu sendiri ya kalau kita mengingat materi di fungsi aktivasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini hanya cost function ya, cost function ya, ini hanya cost function. Kemudian kita di sini menentukan optimizer dan juga cost function. Nah, kita menggunakan fungsi partial derivatif untuk menghitung proses backward pass ya, backward pass di mana kita menggunakan gradient descent. Namun di sini juga ada atribut untuk menentukan learning rate. Nah, di sini secara secara default itu dia 0,01 ya, tapi Anda bisa tentukan sendiri learning rate-nya berapa ya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan ya learning rate-nya misalkan 0,05 ya gitu ya, Anda bisa tambahkan, atau Anda menggunakan defaultnya adalah 0,01. Nah, kemudian untuk close-nya kita menggunakan MSE ya, kemarin ya kita hitung gap antara nilai yang diprediksi dengan nilai yang diinginkan, kemudian kita absolutkan kuadrat ya, dicari nilai rata-rata daripada itu. Atau kita juga bisa menggunakan root daripada si MSE ini ya. Ini sebenarnya ini adalah MSE ya kalau kita ingat pada materi yang kita setelah bahas ya. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan rootnya ya, absolute ya. Oke, kita menggunakan MSE di sini ya. Kita juga dapat menggunakan absolute error atau square error gitu ya. Kemudian matriks yang kita ingin ukur adalah akurasi ya. Jadi semudah itu proses loss ini, berarti dia merepresentasikan perhitungan daripada forward pass ya.
optimizer atau gradient descent, dia akan merepresentasikan proses daripada backward pass. Ya, semudah itu ya untuk melakukan backward, forward dan juga backward. Ya, kalau kemarin kita di perhitungan kita butuh berapa pitch ya untuk menghitung satu kali loop saja. Ya, tapi di sini hanya 3 baris ya, 3 baris untuk melakukan proses training. Nah, kemudian di sini adalah proses training yang kita inginkan. Kita akan mencari berapa lamanya waktu training gitu ya, atau execution time-nya, dengan memfitkan model daripada label yang kita masukkan, yaitu Xtrain. Xtrain ini berarti adalah si data I1 dan I2. Kemudian Ytrain berarti adalah T1 dan T2. Kemudian epoch tadi di atas, di sini saya set dia 500 ya. Nah, ini dia nih 500. Kemudian verbose ini adalah log ya. Kalau saya set 1 dia akan menampilkan lognya, 2 itu log lebih detail, kalau 0 berarti log saya hidden gitu ya. Jadi ini ada pilihannya, nanti Anda bisa coba sendiri ya. 1, 2 dan 0. Ya, 1 itu menampilkan log secara sederhana, 2 itu lebih detail, nah itu saya hidden. Kemudian base size ini pasangan data tadi di atas 1 ya. Karena hanya ada 1 row ya. Jadi saya hanya input 1 ya. Nah, setelah saya training, maka CPU menghitung bahwasanya saya melakukan training selama sekian detik ya. Ya, sekian detik ya. Nanti bisa lama lagi kalau modelnya lebih complicated dan datanya lebih banyak gitu ya. Maka dari itu setelah proses training selesai, Anda dapat mencatat ya waktu daripada eksekusi yang muncul di log ini. Kemudian Anda juga bisa mencetak akurasi dan juga loss. Nah, di mana variable trend ini dia akan menyimpan history daripada akurasi dan loss. Maka di sini kita bisa panggil trend history, akurasi, kemudian trend history, loss. Atau Anda bisa cetak manual ya. Misalkan trend ya. Nah, dependent data trend itu tensor.history. Maka datanya akan keluar di sini ya. Data loss dan juga data akurasi dengan variabelnya masing-masing. Nah, ini kan ada loss nih ya, loss, data loss. Kemudian data di atas ini ada akurasi ya. Maka kita ambil dua variabel tadi, si akurasi dan loss ya, tapi kita hitung rata-ratanya saja supaya bisa kita menjadi patokan ketika proses training ini rata-rata akurasinya sekian ya. Nah, maka akurasi saya cetak di sini yaitu sekitar 99,6% ya, 99,6%, dan lossnya sekitar 7,4 ya, 7,4. Nah, kemudian data size ini adalah size daripada filenya. Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, di sini berarti kita melakukan evaluasi daripada model yang sudah dilatih ya. Biasanya evaluasi ini menggunakan data validasi. Artinya data ini akan kita split. Misalkan kalau saya punya 20, 10 deh yang mudah. Saya punya 10 ya. Biasanya saya set 70% untuk training. Artinya data di sini nanti akan 70% dari 10. Kemudian yang di sini berarti 30% dari 10. Nah, berhubung data kita hanya satu, maka kita gunakan saja data si train ini. Ya, namun alangkah lebih baiknya kalau dia di split ya. Bisa juga Anda menggunakan teknik key-fold cross ya, cross validation. Itu yang biasanya kalau misalkan Anda punya 25 distribusi data, biasanya diambil 20% ya untuk validasi. Nah, ini kita akan bahas pada materi selanjutnya. Karena di sini tidak akan terlihat grafik validasi ya, karena kita hanya punya satu row. Kita tidak bisa men-split data ini gitu ya. Oke, anggapannya ini adalah data validasi ya, data yang di-split dan nilainya berbeda dengan data yang di training gitu ya. Nah, maka ini adalah akurasi proses training. Nah, di sini adalah akurasi validation ya, atau nilai evaluasi daripada si model ya. Maka di sini kalau di akurasi trainingnya saya dapat 99, maka di sini saya dapat 100 ya. Kemudian setelah model ini dilatih, Anda juga dapat mencatat
ya dalam misalkan dalam tabel Excel ya untuk mengetahui performa terbaik. Anda mencatat waktu trainingnya ini, kemudian akurasinya, approach-nya, loss-nya, kemudian akurasi di validasi dan akurasi di testing ya. Nah, setelah si model ini ya variabel model ini sudah kita latih, maka kita dapat melakukan pengujian model, di mana kita akan melakukan proses prediksi ya. Kalau saya berikan inputnya ya, berarti kan inputnya si Xtrain ya. Ini saya cetak dulu ya. Nah, maka inputnya adalah 0,5 dan 0,1 ya, dimana targetnya adalah 0,1 dan 0,99 ya, sesuai arsitektur yang kita buat. Kemudian nilai prediktifnya ya, prediktifnya adalah ini ya. Nilai prediktif daripada T1 adalah 0,09 mendekati 0,1, kemudian T2-nya 0,989 mendekati 0,99. Yang ini berarti model kita fit ya pada dataset. Nah, dalam catatan pada dataset. Karena di sini datanya harusnya data test ya, bukan data train. Karena data kita biasanya harus kita split jadi 3, yaitu data train, data file, kemudian data test ya. Tadi data file sudah dijelaskan di atas, maka di sini harusnya menggunakan data test ya, karena kita tidak punya data test, hanya satu row sekali lagi, maka kita gunakan lagi si extract untuk memvalidasi saja. Tapi Anda bisa lakukan ini untuk mengecek model Anda sudah seberapa bagus ya. Bisa juga menggunakan data train atau data file. Nah, kemudian saya sudah melakukan prediksi di sini ya. Hasilnya cukup memuaskan ya, karena dia mendekati dengan gap yang sangat kecil. Maka kita juga bisa menghitung akurasi daripada si testing ya, menggunakan MSI juga ya. Ini adalah fungsi MSI yang saya buat secara sederhana ya sebenarnya, atau nanti kita buat function saja kali ya, atau kita bisa jadikan function dia sehingga lebih mudah ya untuk kita kita panggil. Tapi secara basic dia seperti ini ya. Maka kita cetak akurasi pada proses testing. Maka di sini akurasi saya dapatkan 0,98 ya. 0,98. Nah, berarti tadi perbedaannya saya berarti punya akurasi di proses training yaitu 0,99. Kemudian di validasi 100, kemudian di testing 0,98. Di sini ya 0,98 ya, 0,98. Maka kita punya 3 akurasi ya, akurasi training, akurasi di validasi, dan akurasi di testing. Tapi harusnya memang datanya menggunakan data yang di split tadi ya. Kemudian hasil predicting sesuai ya dengan file CSV yang kita desain di sini ya, atau dataset, yaitu mendekati seperti ini. Kemudian kita bisa lihat pergerakan daripada model yang kita buat ya pada bagian plotting loss dan juga akurasi ya pada tahap training. Karena tadi di sini kita panggil average ya daripada si history akurasi dan history loss, maka di sini kita bisa mapping dia dalam sebuah plot menggunakan matplotlib ya, dimana itu adalah range dari epoch atau banyaknya sebaran data pada tiap iterasi. Misalkan iterasinya 100 berarti 100 data, 500 berarti 500 data ya, dimana data yang saya mapping di sini adalah akurasi ya, kemudian labelnya adalah akurasi ya, tapi di sini saya tambahkan untuk menampilkan rata-rata daripada akurasi. Nah, begitu juga untuk yang loss ya, train loss, kemudian di sini adalah label untuk loss, kemudian ditambahkan rata-rata untuk loss agar menampilkan nilai loss berapa, nilai akurasi berapa ya. Kemudian di sini X label ya title, ya lim ya limitasi daripada Y, kemudian legend ya untuk membedakan mana garis yang akurasi, mana garis yang loss ya. Nah, kalau kita lihat di sini model sebenarnya bergerak bagus ya. Sudah bergerak bagus pada iterasi, mungkin di sini kita lihat
kurang dari 50 ya, atau 20 atau 25 ini ya, 25 iterasi saja modelnya sudah bagus. Tapi kita melihat ketika kita tarik 25 di sini, atau misalkan 50 deh, setengahnya dari 100 berarti kurang lebih di sini, tapi lossnya masih tinggi ya, maka supaya lossnya itu turun, kita tambahkan lagi nilai epoch-nya ya, epoch-nya kita tambah. Nah, kalau Anda satisfying dengan grafik yang hanya 50 epoch ya silahkan, tapi nanti akan berpengaruh pada performance model ketika di testing dan juga dievaluasi ya. Memang ada beberapa variabel atau hyperparameter yang dapat kita gunakan untuk membuat algoritma ini lebih akurasinya lebih meningkat gitu ya, atau minimal menghindari overfitting gitu ya, atau model yang tidak fit gitu ya. Model yang tidak fit dan overfitting ini tidak bagus juga nih, terlalu fit tidak bagus, dan apalagi tidak fitting sama sekali gitu ya, itu juga tidak bagus. Minimal dia fitting bisa mengikuti gitu ya, meskipun dia tidak sama. Nah, ini mungkin saya bisa contohkan pada video selanjutnya dengan kasus untuk memprediksi tegangan pada suatu rangkaian listrik gitu ya. Nah, ini dia ya, kalau kita lihat di sini berarti akurasinya bagus mendekati 0. Akurasinya bagus naik ke atas, lossnya juga bagus. Namun apa yang terjadi kalau ya, ini kan kalau di sini hidden layer hanya satu. Kalau ya dengan kondisi yang sama, tetapi modelnya saya rubah gitu ya. Modelnya di sini saya tambahkan ya, hidden layernya saya tambahkan. Nah, jadi terdiri dari 5 hidden layer masing-masing 2x2 gitu ya. Nah, coba ini kita running ya. Nah, jangan lupa setiap kali running Anda memilih yang restart and run all ya, supaya wedge yang sudah di running sebelumnya di reset dulu ya, tidak melanjutkan wedge yang sudah di training sebelumnya kalau Anda ingin komparasi gitu ya. Nah, ini dia jalan, cost function selesai, kemudian plotting. Nah, ini kalau misalkan modelnya saya tambahkan, nah ternyata grafik lossnya semakin turun ya, ada perbedaannya di sini. Tapi bagaimana kalau misalkan tadi layernya saya tambahkan tapi epochnya saya kurangkan, jadi hanya 100 deh ya, hanya 100 ya. Nah, ini dengan iterasi yang sama tapi akurasinya bisa berbeda ya, karena saya berubah si modelnya. Nah, di sini yang tadi saya katakan, ketika epoch saya kurangkan maka lossnya cenderung besar ya, lossnya cenderung besar meskipun di sini akurasinya menunjukkan nilai yang tinggi. Nah, ini bagaimana kalau kita turunkan hanya 50. Nah, ini karena model tadi saya sudah modifikasi ya, sehingga di sini akurasinya dia stabil ya. Ini dia ya. Ini kalau misalkan epoch saya turunkan ya, artinya dengan epoch yang sedikit tapi kita merubah desain modelnya ya. Ini kalau misalkan 5 hidden layer akurasinya mencapai 94 ya. Tapi bagaimana kalau dia jadi satu lagi gitu ya. Kalau dia jadi satu lagi ya, otomatis akan terjadi perbedaan gitu ya, perbedaan daripada si loss dan juga akurasi dengan model yang berbeda pada iterasi yang sama. Nah, ini dia yang menurun ya akurasinya ya, dengan model yang sama ya, model berbeda dengan iterasi yang sama atau kebalikannya gitu ya. Nah, kalau Anda penasaran ingin cetak wedge ya, kita menghitung wedge ya, bobot terakhir. Nah, ini dia nih, kita menghitung berapa wedge terakhir si 0,15 ini ya, karena kita tidak mendefine maka hanya kita bisa cetak di sini ya, model.layers.get wedge ya, kita hanya bisa melihat saja. Tapi sebenarnya Anda bisa mengcustomize wedge sesuai kebutuhan Anda. Nah, tapi saya rasa pada tahap ini cukup sampai sini ya. Minimal Anda tahu pergerakan daripada grafik, yaitu akurasi harus landai mendekati 1 atau seperti ini, dan lossnya mendekati 0. Nah, bagaimana tadi kalau misalkan running rate-nya saya kecilkan 0,001 ya. Coba ya, kita akan lihat perubahan daripada si akurasi ya.
tadi 0,05 menjadi 0,001. Nah ini dia, ya terjadi perubahan yang signifikan ya kalau learning rate-nya kita rubah, ya artinya dia belajar lebih dalam. Tapi kalau ini saya naikkan ya menjadi 0,1 gitu ya, jadi 0,1. Nah ini juga akan mempengaruhi performa. Ya kemarin kita bahas bahwasanya si learning rate ini mempengaruhi perubahan bobot pada setiap iterasinya. Dan ini dia contohnya ya. Nah kemudian Anda bisa bereksperimen lagi ya dengan merubah hyperparameter atau merubah modelnya ya. Mungkin cukup dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu untuk memprediksi tegangan pada satu rangkaian listrik. Nanti mudah-mudahan videonya sampai dengan implementasi dengan mengintegrasikan model ini dengan Telegram misalnya, atau dengan Arduino misalnya ya. Mungkin kita akan bahas pada pertemuan atau video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.